Kelahiran anak memang hal yang paling ditunggu-tunggu setiap pasangan yang baru menikah. Anak memang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tak semua pasangan bisa memiliki anak dari keturunan mereka sendiri. Hal ini menjadi alasan beberapa orang mengambil pilihan untuk mengangkat anak. Anak angkat memang tidak hadir dalam rahim kita sendiri, namun bukan alasan bagi kita membeda-bedakan mereka. Yang perlu kita ketahui, mereka datang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi amanah kepada kita untuk menjaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita sudah sedikit melihat cuplikan keberadaan anak angkat ya. Insya Allah akan menjadi salah satu tema kita pada kesempatan kali ini. Di antaranya ada tema yang lainnya yaitu bolehkah pria bersolek? Hobi boleh asal jangan kebablasan. Wah, ini temanya seru-seru banget ya. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, Ali ingin sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Dan juga yang ada di studio nih. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini dari majelis taklim mana ini Ibu? Jonggol. Ya, majelis taklim An-Nisa, terima kasih sudah sampai di studio. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita serap dan kita amalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat ya. Baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Al-Ustadz Aswan Fa'i dan ada Ustadz Abdurrahman Jailani. Dan nanti kita juga akan bertemu dengan guru kita Ustadz Syam dengan ngaji yuk. Dan baik, mari kita akan sama-sama masuk ke dalam tema kita yang pertama. Ini Masya Allah ya, keberadaan anak angkat bersama guru kita Al-Ustadz Aswan Fa'i. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, tidak ada orang yang ingin menjadi anak angkat sebenarnya, pengennya punya orang tua asli. Ya. Dan bukan keinginan juga kita ingin mengangkat anak, kecuali memang itu benar-benar lillah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh jiwa besar untuk bisa mengangkat anak gitu Masya Allah. Nah ini mohon ilmunya guru, bagaimana kita punya akhlak atau memperlakukan keberadaan anak angkat ini. Silakan guru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat kepada host, abangku yang ganteng. Allahumma sholli Muhammad. Juga ibu-ibu yang alhamdulillah senyumnya tidak terlepas dari bibirnya. Insya Allah ini adalah ibu-ibu salihah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga qari'ah kita beserta seluruh pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Adopsi atau disebut pengangkatan anak. Di dalam bahasa Arab istilahnya ada kalimat at-tabanni. At-tabanni itu di dalam kamus diterangkan ittakhadahu ibnan. Jadi mengangkat seorang anak atau lebih. Bagaimana sampai hal ini menjadi sebuah bagian dari kehidupan di masyarakat kita. Yang pertama, mungkin ada di antara kita yang belum punya keturunan. Atau ada juga yang senang dengan anak-anak, mengurus anak. Jadi nggak capek tuh ngurus anak. Ini punya anak satu ngamuk melulu ya. Itu ibu-ibu pengajian sebelah sono. Kalau sebelah sini insya Allah. Nggak ngamuk Ustaz. Selain itu penyebab mengadopsi atau mengangkat anak itu dikarenakan
mungkin melihat kondisi orang tua kandungnya dalam keadaan ekonomi yang kurang baik. Kemudian ingin tolong menolong. Ada lagi yang ingin rezekinya makin bertambah. Ada lagi yang niatnya semoga dengan mengangkat anak, dia akan punya anak kandung sendiri. Ini merupakan niat yang baik. Namun di dalam Islam, niat baik belum tentu cukup. Karena Rasul pernah mengingatkan kepada kita bahwa niat seseorang lebih baik dari amalnya. Kita kalau nanya orang, siapapun itu pasti niatnya baik. Namun yang jadi masalah adalah ketika ia mempraktekkan niatnya, menjalankan niatnya, sering banget orang kepleset. Betul Ibu? Betul. Ibu-ibu ini kaum Hawa, kaum wanita paling dekat ke sorga. Mungkin kurang dari 1,5 meter. Cuma masalahnya ada kulit pisang. Jadi kepleset, gak jadi masuk ke sorga. Ya, ada di antaranya. Tapi kebanyakan insya Allah masuk ke dalam sorga. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Islam memandang bahwa mengadopsi anak adalah hal yang baik, hal yang bagus. Namun timbullah masalah. Apa sih masalahnya? Masalahnya itu adalah saking sayang kepada sang anak angkat sehingga ia menyamakan statusnya dengan anak kandungnya. Yang kedua, saking sayang kepada anak angkat, orang tua angkat menisbatkan namanya pada nama si anak angkat. Yang ketiga, karena sayang, karena kasih, karena cinta kepada anak angkat, sehingga tidak lagi ada perbedaan. Bahkan tanpa diketahui sebab kurangnya ilmu, batas mahram tidak lagi jadi kepedulian. Buka baju sembarangan di depan anak angkat. Seorang wanita, seorang ibu buka baju sembarangan. Apalagi anaknya sudah makin dewasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Selain itu, ada lagi yang mengangkat anak namun ia menghilangkan nasab asli daripada orang tua kandungnya. Nah, ini masalah-masalah yang sangat fenomenal yang terjadi di dalam masyarakat kita. Nah, bagaimana sih Islam menghadapi hal ini? Kembali kita kepada sejarah. Ternyata mengadopsi anak ini bukan satu hal yang baru. Dan ini pernah dilakukan oleh orang-orang ribuan tahun yang lalu. Kaum Romawi, kaum-kaum terdahulu, kaum Farsi. Bahkan di zaman sebelum diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, at-tabanni atau mengadopsi anak menjadi hal yang biasa di kalangan kaum jahiliyah. Sehingga ditutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad itu punya seorang budak yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid ini dulu budaknya Sayyidah Khadijah yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul memerdekakannya. Dimerdekakan oleh Rasul dan Rasul mengatakan bahwa aku dan Zaid ini saling mewarisi. Dan juga Rasul mengatakan saat itu Rasul mengatakan, wahai kaum Quraisy, panggillah Zaid dengan Zaid ibnu Muhammadin. Ketika hal ini terjadi, masih merupakan mengikuti daripada kebiasaan kaum jahiliyah. Dan saat itu Rasul belum diangkat menjadi seorang nabi. Dan ketika diangkat menjadi seorang nabi, turunlah ayat tentang bagaimana memperlakukan anak angkat atau anak adopsi. Surah Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5. Di dalam ayat 4 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkat atau anak-anak adopsi itu seperti anak kandungmu. Kemudian di dalam ayat 5 surah Al-Ahzab, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil mereka, sebut mereka para anak angkat dengan menisbatkan kepada orang tua dan ayah-ayah mereka. Hal ini adalah lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana menurut Islam? Setelah turunnya ayat tersebut,
Maka hadis dari Abdullah bin Umar atau Ibn Umar yang menyebutkan bahwa Zaid ibn Muhammad ini dinasakh, dihapus dengan ayat tadi surah Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5. Sehingga Qatadah, seorang sahabat Rasul mengatakan, panggil Zaid dengan Zaid bin Harisah atau jangan panggil dia dengan Zaid ibn Muhammad. Artinya dikembalikan kepada orang tuanya namanya. Pemirsa dan juga jamaah hadir yang hadir di majelis Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita ngotot tetap menisbatkan nama kita kepada nama sang anak angkat, maka ada beberapa konsekuensi yang bersifat hukum positif dan juga konsekuensi hukum syariah. Yang pertama, seandainya kita ngotot, udah pakai nama saya, maka di dalam akta kelahiran, bahkan ketika seorang anak wanita ini hendak menikah, maka sungguh dia mengambil wali daripada ayah angkatnya. Bukan wali daripada ayah kandungnya. Ini kan rusak. Tidak baik pernikahannya. Ibu, Ya. Ibu kalau hadir di majlis ini, insya Allah Cahaya Hati makin mencerdaskan kita. Amin ya Allah. Jadi kalau nanti pulang dari sini ada yang nanya, jelasin tentang hal ini ya. Insya Allah. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa banyak hal yang menjadi masalah. Yang tadi berkenaan dengan berhadapan, bertentangan, berlawanan dengan hukum positif kita, hukum di Indonesia. Kemudian di dalam urusan waris, nggak boleh anak angkat mendapatkan waris. Karena dia berbeda dengan anak kandung. Dia bersumber dari ayah yang berbeda, dari sulbi yang berbeda, bukan dari dirinya. Dikhawatirkan kalau kita ngotot menisbatkan nama kita, menganggap dia seperti anak kandung, ketika dia dewasa nanti dia menikah bisa jadi dengan saudari kandungnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang harus kita perhatikan. Selain itu, yang menjadi perhatian buat kita sebagai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencermati tentang anak angkat ini, bahwa biar bagaimanapun anak angkat adalah orang lain. Karena itu ibu khususnya ketika punya anak angkat dan sudah masuk kepada usia baligh, tolong pakai pakaianlah yang menutup aurat. Jangan sembarang membuka pakaian. Tanpa disadari kita melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kurangnya ilmu. Ini yang menjadi sebuah gambaran buat kita bahwa kehidupan masyarakat di luar sana, asbab cinta, asbab terlalu sayang, asbab terlalu kasih bisa menjuruskan kepada hal-hal yang mudarat, hal-hal yang durhaka dan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzu. Dan ini mampu merusak peradaban. Ya, kalau memang itu anak angkat, perlakukan seperti anak angkat. Jangan dibeda-bedakan. Karena orang yang mengangkat anak, mereka pasti paham bahwa mereka menjalani hal ini karena mereka punya sifat sayang. Dan juga ingin tolong menolong terhadap mereka yang kekurangan. Dan mudah-mudahan akan bertambah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya. Jadi memang mengangkat anak ini mulia sekali ya. Bahkan aku kadang-kadang iri sama orang-orang yang bisa mengangkat anak, apalagi anak-anak yatim ya. Tapi tetap ada akhlak yang harus kita pelajari dan kita amalkan, Masya Allah ya. Tadi akhlaknya sudah disampaikan oleh guru kita ya. Dan sekarang kita akan coba kasih kesempatan untuk yang ada di studio untuk bertanya. Silakan. Ya silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asih dari Anissa Jonggol. Mau bertanya nih Pak Ustadz. Ya. Kebetulan saya mau bertanya mengenai apakah anak angkat atau anak tiri itu bisa menjadi mahrum orang tuanya? Mahram orang tuanya. Iya baik, terima kasih. Ini mahram orang tua yang ngangkat ya? Oke, baik silakan guru. Ini pertanyaan dari seorang ibu yang asih. Dan insya Allah asuh. Oh, benar. Dan juga mudah-mudahan asah. Asah. Asih. Asuh. Asah. Asah. Asah, Iso kali asah. Masya Allah. Baik, sekarang saatnya kita asah ya.
mahram dapat tersambung dengan 3 sebab. Yang pertama nasab, keturunan. Anak kandung, suami. Kemudian yang kedua yaitu pernikahan. Ya. Dan yang ketiga adalah sepersusuan atau rodha'ah. Nah, 3 hal ini dapat menjadikan seseorang menjadi mahram. Sehingga dia bisa seperti, kalau sekiranya itu anak angkat. Namun ketika bayi disusui, insya Allah nanti anak angkat ini akan menjadi seperti anak kandung. Ya, jadi tinggal ada beberapa cara dalam Islam. Ya, cuman menurut para alim ulama jangan lebih dari 2 tahun waktu penyapihan. Kalau udah 2 tahun, ulama mengatakan bahwa anak tersebut makanannya tidak semata-mata air susu ibunya, tapi campur baso, empe-empe. Belum saya 2 tahun ya. Iya. Baik. Baik, makasih guruku. Masya Allah ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa loh ya. Sesaat lagi kita punya tema tentang, aduh bolehkah pria bersolek? Aduh sebagaimana batasannya apa aja. Ini nanti akan dibahas oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Rahman Jalani. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.